Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Yang kami hormati, Ibu Niputu Sri Ratna Dewi, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan kependidikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis implementasi teori dan filsafat pendidikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Tapi sebelum itu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Michelle Levina Ayu Karolin dengan NIM 2413041015. Dan saya Fitriani Raja Gugu dengan NIM 2413041002. Dan saya Kemang Berita Prawira Sastra dengan NIM 2413041009. Baik, sub pembahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama mengenai teori pendidikan klasik dan modern, serta implementasinya. Yang kedua, filsafat pendidikan dan pengaruh filsafat Pancasila pada pendidikan. Yang ketiga, sistem pendidikan Indonesia. Dan yang keempat, tantangan dalam pengimplementasian teori pendidikan klasik dan modern. Baik, yang pertama akan kami bahas mengenai teori pendidikan klasik dan modern serta pengimplementasiannya. Teori pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses itu. Pengertian pendidikan lebih lanjut dapat ditinjau dari pendidikan klasik dan modern. Pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik umumnya berlandaskan pada filsafat klasik, yaitu yang memelihara, mengawetkan, dan meneruskan modern, merupakan teori pendidikan yang pendekatan yang terus beradaptasi dengan kebutuhan manusia dari waktu ke waktu, yang bertujuan untuk pengembangan menyeluruh dari lahir hingga akhir hayat. Next. Selanjutnya, aliran teori pendidikan klasik. Yang pertama ada aliran empirisme. Aliran empirisme dalam pendidikan yang dipelopori oleh anak lahir sebagai tabula rasa atau kertas kosong, sehingga perkembangan mereka sangat ditentukan oleh pengalaman dan lingkungan. Pendidik berperan penting dalam memberikan pengalaman yang membentuk kepribadian anak. Namun, kelemahan aliran ini adalah terlalu mengabaikan peran faktor bawaan atau genetik. Bukti menunjukkan bahwa meski lingkungan mempengaruhi, potensi bawaan tetap penting dalam perkembangan individu, seperti yang terlihat pada kasus anak kembar yang dibesarkan di lingkungan berbeda, tetapi tetap menunjukkan kesamaan tertentu. Yang kedua, nativisme. Teori nativisme yang dipelopori oleh Arthur Schopenhauer menekankan bahwa perkembangan individu lebih ditentukan oleh faktor bawaan daripada lingkungan atau pendidikan. Menurut pandangan ini, kemampuan dan bakat sudah terbentuk sejak lahir, sehingga pendidikan yang diberikan sebaiknya selaras dengan bakat alami anak.
Namun, kelemahan aliran ini adalah mengabaikan peran penting lingkungan dalam membentuk karakter. Kasus anak yang diasuh oleh serigala menunjukkan bahwa lingkungan juga dapat sangat mempengaruhi perkembangan individu, yang menandakan bahwa baik faktor bawaan maupun lingkungan penting dalam pendidikan. Next. Yang ketiga, ada konvergensi. Aliran konvergensi yang diperkenalkan oleh William Stern menggabungkan pandangan nativisme dan empirisme dengan menekankan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kombinasi faktor bawaan dan lingkungan. Menurut teori ini, bakat bawaan akan berkembang optimal jika didukung oleh lingkungan yang positif. Sementara lingkungan yang baik saja tidak cukup tanpa adanya potensi dasar. Aliran ini menekankan pentingnya interaksi antara potensi anak dan pengaruh lingkungan, termasuk pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Meski demikian, Stern tidak menentukan seberapa besar pengaruh masing-masing faktor, menunjukkan bahwa perkembangan individu adalah proses yang kompleks dan unik. Yang keempat, ada naturalisme. Teori naturalisme dari J.J. Rousseau menekankan bahwa anak lahir dengan sifat dasar yang baik secara alami, dan jika sifat buruk muncul, itu biasanya disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Rousseau berpendapat bahwa pendidikan terbaik adalah yang alami, tanpa campur tangan manusia yang berlebihan, sehingga anak dapat belajar dari alam dan pengalamannya sendiri. Ia menolak model pendidikan yang mengekang, mengutamakan kebebasan anak, dan mendorong konsep kembali ke alam untuk menjaga kebaikan alami anak. Menurut Rousseau, peran pendidik adalah sebagai fasilitator yang memahami kebutuhan perkembangan anak, memungkinkan anak tumbuh sesuai kodratnya tanpa aturan yang kaku. Dalam bukunya, Emile Rousseau menguraikan bahwa pendidikan sebaiknya disesuaikan dengan tahap perkembangan alami anak. Next. Selanjutnya dalam teori modern. Yang pertama, teori perkembangan kognitif atau Piaget. Piaget menyatakan bahwa anak memahami dunia melalui tahapan perkembangan kognitif seperti sensori motor hingga operasional formal dengan dua proses utama, yaitu asimilasi dan akomodasi yang berfungsi untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan pengetahuan baru dalam interaksi mereka dengan lingkungan. Yang kedua, teori belajar, Skinner. Skinner menekankan bahwa belajar terjadi melalui penguatan. Perilaku yang diikuti penguatan positif cenderung berulang, sedangkan perilaku yang dihukum atau tidak diberi penguatan cenderung hilang, menunjukkan pentingnya konsekuensi dalam pembentukan perilaku. Yang ketiga, teori konstruktivisme dari Vygotsky. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi antara pengalaman dan ide yang ada, dengan konteks sosial dan budaya sebagai komponen utama pembelajaran. Interaksi sosial dianggap penting untuk proses belajar. Yang keempat, teori humanistik oleh Rogers dan Maslow. Teori ini memandang pendidikan sebagai proses pengembangan individu secara menyeluruh, menekankan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan self-actualization. Teori ini menghargai kebebasan dan potensi diri siswa. Next. Selanjutnya ada teori transformasional. Pendidikan dilihat sebagai alat untuk perubahan sosial, membantu individu menjadi agen perubahan yang mampu mempengaruhi dan memperbaiki masyarakat mereka. Yang keenam, teori progresivisme oleh John Dewey. Pendidikan harus dinamis dan relevan dengan kehidupan nyata. Dewey menekankan pengalaman peserta didik sebagai pusat pendidikan dan menganggap sekolah sebagai representasi dari masyarakat kecil untuk mendukung pengembangan diri.
Yang ketujuh, teori kecerdasan majemuk oleh Gardner. Gardner mengusulkan bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada IQ. Ada 8 kecerdasan yang berbeda, termasuk linguistik, logika matematika, kinestetik, musikal, visual spasial, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Setiap anak memiliki kekuatan di bidang tertentu. Yang kedelapan, teori pendidikan pembebasan oleh Freire. Pendidikan pembebasan menekankan pentingnya kebebasan tanpa paksaan. Ini bertujuan untuk menciptakan individu yang sadar, sosial, dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat, menghilangkan hambatan yang membatasi ruang gerak dan pemikiran. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi teori pendidikan klasik, itu pada implementasi empirisme yang dipelopori oleh John Locke. Yang pertama yaitu terdapat pembelajaran berbasis observasi dan praktik. Yang kedua terdapat metode latihan keterampilan. Yang ketiga terdapat penerapan dalam pendidikan kejuruan. Yang keempat terdapat penekanan pada pengalaman sosial dan moral. Selanjutnya yaitu implementasi teori nepotisme dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis minat dan bakat. Yang kedua, sekolah khusus untuk bakat atau kebutuhan khusus. Yang ketiga, program kelas khusus atau akselerasi. Yang keempat, pendidikan berbasis kebutuhan khusus. Yang kelima, seleksi berdasarkan bakat di perguruan tinggi. Implementasi teori konvergensi dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis minat dan pengalaman yang terdapat pada kurikulum Merdeka. Yang kedua, pendidikan karakter di sekolah. Yang ketiga ada program pembelajaran inklusif. Yang keempat terdapat pendekatan pembelajaran berbasis proyek, yaitu project based learning. Yang kelima, pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan. Implementasi teori naturalisme dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan berbasis alam atau sekolahan. Yang kedua, pembelajaran kontekstual dan lingkungan. Yang ketiga, metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang keempat, pengembangan kurikulum merdeka. Yang kelima, pendidikan anak usia dini atau PAUD berbasis bermain. Implementasi teori pendidikan modern. Yang pertama yaitu mengenai teori Jean Piaget yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kognitif daripada anak. Implementasinya yaitu yang pertama pembelajaran sesuai usia, yang kedua dapat metode pembelajaran aktif, yang ketiga penggunaan media visual, yang keempat pembelajaran berbasis masalah, yang kelima proses penilaian proses belajar, yang keenam kurikulum merdeka. Teori belajar menurut Skinner atau behaviorism. Implementasinya yaitu yang pertama, penguatan positif di kelas, yang kedua, sistem penghargaan di sekolah, yang ketiga, penggunaan aplikasi pembelajaran digital, yang keempat, program remedial, yang biasanya dilakukan setelah kegiatan kelas atau ujian lainnya, yang kelima yaitu asesmen formatif, yang keenam terdapat penguatan dalam pendidikan karakter. Implementasi teori pendidikan humanistik dalam sistem pendidikan Indonesia. Itu yang pertama terdapat pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Yang kedua, terdapat pendidikan karakter. Yang ketiga, terdapat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang keempat, penerimaan siswa secara menyeluruh. Yang kelima, terdapat pendidikan inklusif. Dan yang keenam, pendekatan pembelajaran yang menghargai emosi dan perasaan. Implementasi teori pendidikan progresivisme dalam sistem pendidikan Indonesia. Implementasi yang pertama yaitu kurikulum merdeka yang fleksibel dan berfokus pada siswa. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang ketiga yaitu pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan. Yang keempat, pendidikan inklusif dan kolaboratif. Yang kelima, pengembangan keterampilan kritis dan kreatif melalui pembelajaran interaktif. Dan yang keenam, peran guru sebagai fasilitator.
Yang selanjutnya itu penerapan implementasi teori kecerdasan majemuk dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang variatif. Yang kedua, fokus pada kecerdasan sosial dan emosional. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk kecerdasan pasif dan logis. Yang kelima yaitu kurikulum yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan yang keenam yaitu pendidikan vokasi dan kejuruan. Penerapan teori pendidikan pembebasan dalam sistem pendidikan Indonesia. Implementasi pertama yaitu pendidikan berbasis kesadaran sosial. Yang kedua, metode pembelajaran partisipatif dan dialogis. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Yang keempat, kurikulum yang menyentuh isu sosial. Yang kelima, pendidikan yang memperdayaan masyarakat. Dan yang keenam, pendidikan yang mendorong partisipasi demokratis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, yang selanjutnya itu ada filsafat pendidikan, yang dimana filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari tujuan, proses, dan nilai-nilai pendidikan, serta memahami konsep-konsep mendasar dalam pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti apa tujuan dari pendidikan dan bagaimana pendidikan seharusnya diberikan. Dengan berpikir kritis dan reflektif, filsafat pendidikan menggali pandangan yang mendasari praktik pendidikan, mengevaluasi teori dan metode yang digunakan, serta mempertimbangkan pengaruh pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat. Adapun di sini aliran filsafat pendidikan yang pertama positivisme, yang dimana positivisme ini berfokus pada penggunaan bukti empiris dan pengalaman sebagai dasar ilmu pengetahuan, menekankan pada dedukasi logis untuk mencapai kepastian ilmu. Aliran ini mengutamakan pendekatan ilmiah yang terukur dan menolak spekulasi yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. Yang kedua ada progresivisme. Progresivisme menekankan pendidikan yang berpusat pada anak dan berfokus pada pengalaman langsung serta pemecahan masalah, mengedepankan kebebasan individu dan kurikulum yang fleksibel. Progresivisme ini memandang pendidikan sebagai proses dinamis yang membantu siswa berkembang sesuai kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan sosial. Yang ketiga ada humanisme. Humanisme mendorong kebebasan berpikir, kreativitas, dan pengembangan diri dengan inspirasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan klasik. Berakar pada pemikiran Renaissance, humanisme menekankan pentingnya kebebasan manusia dan menentang pandangan yang membatasi potensi manusia. Yang keempat ada Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila menggarisbawahi bahwa nilai-nilai kebangsaan Indonesia seperti religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Berfungsi sebagai pedoman sistem pendidikan nasional, pendidikan Pancasila ini bertujuan mencetak generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu ada pengaruh filsafat Pancasila pada sistem pendidikan. Yang dimana filsafat Pancasila ini memberi pengaruh pada sistem pendidikan Indonesia yang tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, tapi juga pada karakter moral pada siswa. Implementasi Pancasila dapat diimplementasikan pada pendidikan Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari ketuhanan yang Maha Esa yang dapat diimplementasikan pada mata pelajaran agama di setiap sekolah yang mengajarkan setiap siswa menjadi siswa yang memiliki umat dan kepercayaan pada Tuhan. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, diimplementasikan dengan mengajarkan kepada siswa untuk saling menghargai hak asasi manusia dan memanusiakan sesama dengan sikap saling menghormati. Yang ketiga persatuan Indonesia, yaitu dengan pendidikan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dengan menghargai keberagaman budaya dan menjaga persatuan bangsa. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
dapat diimplementasikan dengan suasana demokrasi dalam mencapai keputusan bersama. Yang kelima, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat diimplementasikan dengan mengajarkan keadilan kepada anak-anak di sekolah. Yang ketiga, ada sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006, pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Pada masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem pendidikan adalah sebuah keseluruhan yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang saling terkait untuk bekerja sama mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada sistem ini, terdapat komponen-komponen seperti tujuan, proses, unsur-unsur yang terstruktur, serta beroperasi secara terencana. Setiap bagian bekerja secara mandiri, namun saling mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional itu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan kemampuan, watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat. Sistem pendidikan ini bertujuan agar peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, kreatif, sehat, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen yang terorganisir dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Setiap komponen ini berfungsi untuk saling mendukung dalam suasana belajar yang direncanakan guna mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik secara menyeluruh. Sistem pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang tahun 1945, agama, dan budaya nasional, yang terbuka untuk merespon perubahan zaman. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab yang mencakup aspek spiritual dan moral. Pendidikan di Indonesia mencakup pendidikan formal, non-formal, dan informal, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar sepanjang hayat. Selanjutnya ada sistem pendidikan formal yang meliputi pendidikan dasar dan SMP, sekolah menengah pertama, pendidikan menengah, SMA, sekolah menengah ke atas, SMK, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan tinggi universitas. Pendidikan non-formal dan informal juga mendukung fleksibilitas sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai moral, serta menjawab tantangan global dengan fokus pada karakter, kreativitas, dan kemampuan peserta didik. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai hak dan kewajiban warga negara, dalam pendidikan menegaskan semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Adapun yang selanjutnya ada tantangan dalam implementasi. Tantangan dalam penerapan teori dan filsafat pendidikan yaitu sebagai berikut. Adapun tantangan yang pertama, keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, kekurangan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta memiliki guru yang belum cukup terlatih. Hal ini menghalangi penerapan metode pembelajaran kreatif dan modern. Yang kedua ada perubahan kurikulum. Perubahan yang terus-menerus menyebabkan kebingungan bagi siswa dan guru dalam berproses pada sistem pembelajaran. Yang ketiga ada ketidakmerataan akses pendidikan. Banyak masyarakat dari daerah pedalaman kesulitan dalam mengakses pendidikan sehingga pendidikan kurang merata. Selain itu, kurangnya dukungan pendanaan menyebabkan tantangan bagi berlangsungnya pendidikan.
Yang selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, dari pembahasan materi yang telah kami sampaikan, adapun kesimpulan yang kami dapat, yang pertama, sistem pendidikan Indonesia mengombinasikan teori pendidikan klasik dan modern. Teori klasik menekankan pengawetan budaya dan pengetahuan, sedangkan teori modern berfokus pada pengembangan karakter dan adaptasi teknologi. Kedua pendekatan ini mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih holistik. Yang kedua, filsafat pendidikan Pancasila menjadi dasar dalam kebijakan pendidikan Indonesia, mempromosikan nilai spiritual, kemanusiaan, demokrasi, dan persatuan yang sejalan dengan cita-cita bangsa. Implementasi nilai Pancasila di sekolah membentuk karakter siswa yang berakhlak dan nasionalis. Yang ketiga, pendidikan Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bertujuan mengembangkan siswa secara menyeluruh, mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial. Sistem ini juga menyediakan pendidikan seumur hidup, mulai dari pendidikan dasar hingga non-formal. Dan yang keempat, penerapan teori pendidikan dan filsafat Pancasila di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, ketidakmerataan akses, perubahan kurikulum dan fokus yang tinggi pada aspek kognitif. Upaya kolaboratif diperlukan untuk membangun pendidikan yang inklusif dan komprehensif. Next. Berikut kami akan menyampaikan progres mingguan kami selama kami mengerjakan tugas dan berdiskusi. Pada minggu pertama, kami melakukan yang pertama mengkaji perbandingan antara teori pendidikan klasik dan modern serta relevansi keduanya dalam praktik pendidikan saat ini. Yang kedua, mengkaji pemikiran filsafat pendidikan, yakni positivisme, progresivisme, humanisme, dan Pancasila, dan bagaimana filsafat tersebut diterapkan dalam kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia, termasuk sistem sertifikasi guru. Yang ketiga, membaca dan menganalisis literatur terkait teori pendidikan klasik dan modern berdasarkan sumber yang valid. Dan yang keempat, melakukan studi literatur tentang sistem pendidikan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 berdasarkan sumber yang valid, yakni peraturan perundang-undangan, buku, atau artikel dalam jurnal. Lalu pada minggu kedua, kami melakukan pengumpulan data yang dimana pertama kami mengidentifikasi peran dan penerapan filsafat pendidikan dalam kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia. Yang kedua, kami mengumpulkan contoh-contoh penerapan teori pendidikan klasik dan modern di sekolah atau institusi pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, kami menganalisis peran filsafat pendidikan dalam sistem pendidikan, terutama terkait sistem sertifikasi guru. Lalu pada minggu ketiga, kami melakukan proses penyusunan paper dan PPT. Di mana pertama kami melakukan penyusunan laporan berupa paper, lalu kami lanjutkan dengan penyusunan PowerPoint. Dan di minggu terakhir, minggu keempat, kami melakukan presentasi. Di mana presentasi yang kami laksanakan secara online atau daring melalui Zoom Meeting. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian kami. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.